Oke, sebelum kita mulai kelas pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Oke, jadi ini adalah pertemuan keempat ya teman-teman dengan saya. Kemarin last 2 weeks we have discussed about main idea. Jadi kita telah membahas tentang ide pokok dalam sebuah teks. Sekarang kita akan membahas tentang finding the right title. Jadi bagaimana cara menemukan judul dengan baik, dengan benar. Nah, jadi apa sih yang pertama tentang title? What do you know about title? Any volunteer, please? Apa nih teman-teman? Definisi dari judul itu apa sih sebenarnya? Setahu kalian aja. Boleh diketik di kolom chat or you can unmute yourself. Halo teman-teman. Nggak pada ngantuk kan ya? Apa sih definisi dari judul itu? Wah, kayaknya teman-teman ini malu-malu ya. Nah, jadi apa sih pengertian dari judul itu? Pasti kalian mikir kayak judul itu singkatan dari apa ya? Singkatan yang mempresentasikan dari suatu teks gitu ya. Itu berupa parafrase atau kalimat. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Is it the same with topic or theme? And how's that? Jadi apakah judul itu sebenarnya sama dengan tema atau topik? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Oke, langsung saja di sini ada studi kasus ya. A lot of people think theme and title are the same, but in fact they are not. Jadi kebanyakan orang itu pasti berpikir bahwa judul itu sama dengan tema. Padahal faktanya mereka itu berbeda. Imagine you have a type of food such as ice cream, meatball, and candy. Jadi bayangkan ya teman-teman, kalian itu memiliki jenis makanan gitu ya, baik es krim, bakso, atau permen, atau makanan yang lainnya, bisa mie gitu. Nah kemudian, let's think a theme as a type of food. Jadi coba kalian pikirkan jenis makanan itu tadi termasuk ke dalam suatu topik. Dan title are the specific taste for a general food. Nah, sedangkan judul adalah spesifik, rasa spesifiknya dari makanan tersebut, jenis makanan tersebut. Nah, for the example number 1, vanilla ice cream. The theme would be ice cream. However, the title would be vanilla ice cream. So, vanilla here represent the specific taste of ice cream gitu ya. Jadi vanilla di sini menunjukkan spesifik rasanya dari es krim itu. Makanya judul itu spesifiknya dari suatu tema. Kemudian yang kedua ada chicken meatball. The theme would be meatball and the title would be chicken meatball. Jadi temanya yang general food-nya itu tadi adalah meatball, sedangkan rasanya, specific taste-nya itu adalah chicken. Or you can replace it with daging, misalnya kayak beef meatball atau apa ya, fish, daging ikan, bakso daging ikan, and so on and so forth. Nah, jadi in short, it can be inferred. Jadi dapat disimpulkan bahwa a title is specific type of a theme. Jadi judul adalah spesifiknya dari tema. Nah, ini definisi dari title. Itu banyak, ada 4 di sini. Yang pertama, a specific type
of theme. Ini seperti yang di slide sebelumnya yang kita bahas, bahwa title, judul adalah spesifiknya dari suatu tema. Jika itu dilihat dari perspektif karakteristik teks gitu ya teman-teman. Jadi tema itu adalah general discussion-nya atau pembahasannya secara umum, sedangkan judul itu mempresentasikan spesifiknya dari tema itu. Terus yang kedua, title is a short description about the text. Jadi judul adalah deskripsi pendek yang menjelaskan tentang teks itu sendiri. Nah, itu jika dilihat dari perspektif struktur teks. Kita kan tahu apa struktur teks itu ada opening, kemudian main discussion atau kontennya itu, kemudian ada closing gitu ya. Nah, sedangkan title itu kan ada di awal banget suatu teks gitu ya. Tempatnya itu di in the beginning. Nah, jadi itu title itu short description yang mempresentasikan teks itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada title is an attractive headline to attract customers. Nah, jadi di sini pengertian yang ketiga itu jika konteksnya dalam teks promosi. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi gitu ya. Jadi judul adalah bagian terpenting yang menarik minat customers-nya. Biasanya itu tujuannya. Tujuannya dari promotional text itu ya title itu sendiri. Kemudian yang keempat itu kesimpulannya. Jadi title adalah a main theme or topic discussion in the passage which is combined specifically and interesting. Nah, jadi intinya title itu adalah topik atau tema yang didiskusikan di dalam suatu paragraf, di dalam suatu bacaan gitu ya, yang dikombinasikan secara spesifik dan di sini ada tambahan secara interesting. Jadi judul itu selalu dibuat semenarik mungkin ya teman-teman, supaya kita itu kepo gitu kalau mau membaca. Misalnya ada judul yang berbunyi gini, Social Media Affects Teenagers' Mental Health. Jadi sosial media itu mempengaruhi mental kesehatan mental seorang remaja. Nah, kita kan kepo kan, kok bisa sih sosial media itu mempengaruhi kesehatan mental? Gimana gitu. Jadi kan kita ingin membaca teksnya itu supaya kita tahu apa sih yang mau dibahas gitu. Oke, dari sini dulu definisi dari title, ada yang ditanyakan? Halo teman-teman, ada yang ditanyakan apa enggak? Enggak, Kak. Oke, kita next ya. Nah, kemudian ada titles, characterization, and rule. Jadi, title itu ada aturan dan karakteristik tersendiri. Yang pertama, Nah, yang pertama itu title should be brief and concise. Usually consists of 5 until 15 words. Jadi judul itu harus berupa ringkasan, ringkas dan padat, jelas gitu ya teman-teman. Brief itu singkat, sedangkan concise itu ringkas. Contohnya di sini ada yang tadi social media affects teenagers mental health. Di sini kan sudah jelaskan, sudah ringkas dan jelas gitu apa yang mau dibahas. Yang mau dibahas temanya tentang sosial media. Terus judul yang dibuat itu sosial media mempengaruhi kesehatan mental remaja. Kemudian yang kedua ada title should be different with summary. Nah, tadi kita udah compare, membandingkan antara title dengan tema atau topik. Nah, di sini kita akan membandingkan title dengan summary. Kalau tadi title itu kan ringkasan yang mempresentasikan dari semua teks gitu ya. Nah, summary itu kan juga ringkasan dari suatu teks. Lalu bedanya apa? Kalau title itu berada di awal. Title is in the beginning of the text, while summary is the summarizes of
whole text. Jadi kalau summary itu lebih kepada ringkasan semua teks yang berisi a more specific information. Jadi berisi detail information-nya. Nah, di sini ada contoh the effect of Upin Ipin propaganda on children nationalism. Itu title. Kemudian kalau summary itu Upin Ipin creates a bad influence and minimum nationalism towards children by conveying subliminal message. Nah, jadi bedanya yang title itu kan lebih ringkas ya, lebih ringkas daripada yang summary. Kemudian yang summary itu dijelaskan kenapa sih kok Upin Ipin ini menciptakan atau mengandung dampak yang buruk kepada children gitu. Jadi apa dijelaskan lebih detail mengapa kok berdampak buruk. Soalnya by conveying subliminal message. Secara tidak sadar itu mereka dipengaruhi Upin Ipin ini karena kan banyak anak-anak yang cenderung nonton Upin Ipin daripada nonton apa ya yang produk Indonesia itu. Sopo Jarwo itu ya. Jadi kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada only in procedure text, the goal is the title. Jadi hanya di prosedur teks ini khusus kalau the goal di prosedur teks itu termasuk title. For the example, how to make lemon tea. Nah di how to make lemon tea ini bisa disebut sebagai title dan juga bisa disebut sebagai goal-nya dari teks itu tadi. Kemudian yang keempat ada using synonym and paraphrasing is fine. Sometimes main idea, theme, and title use different words. Nah, jadi di dalam suatu judul itu biasanya menggunakan sinonim dan paraphrasing. Dan main idea, tema, title itu kan jadi satu kesatuan di dalam teks. Tapi mereka itu biasanya dijelaskan secara berbeda dengan penggunaan word-nya. Nah, di sini ada contoh. Main idea-nya itu development of KPI. Terus temanya itu business growth. Sedangkan title-nya itu the progress of KPI in censoring app. Jadi main idea-nya itu perkembangan dari KPI gitu ya. Terus temanya itu business growth yang menjelaskan tentang pertumbuhan bisnis. Kemudian yang title-nya atau judulnya itu the progress of KPI in censoring app. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa title yang the progress berarti kan menyatakan kemajuan gitu ya. Nah, di main idea-nya itu menggunakan kata development. Sedangkan development itu juga dapat diartikan sebagai perkembangan. Nah, di sini yang disebut dengan sinonim. Jadi main idea-nya itu sama title sama theme itu semuanya sama, menjelaskan suatu teksnya itu tadi. Tapi cuma digunakan word yang berbeda gitu ya teman-teman. Kemudian yang kelima ada there might be a lot of main idea under a title. Itu udah jelas lah ya, soalnya di dalam suatu bacaan itu terdiri dari banyak paragraf. Dan sedangkan dalam suatu bacaan itu hanya terdapat satu judul. Jadi di bawah satu judul itu selalu terdapat banyak main idea. Terus yang terakhir ada for bias text, it uses bias title. If it shows both positive and negative point of view, we may write the general effect or use both of them. Nah, jadi bias text itu kayak teks yang menyatakan tentang penilaian, judgment gitu ya, tentang sesuatu. Kayak misalnya sosial media itu berdampak negatif atau berdampak positif kayak gitu. Nah, di sini kalau negatif side itu harus mempresentasikan word menggunakan word yang menyatakan bahwa itu negatif. Sorry, di sini aku ada typo. The benefits of eating fruits. Nah, it shows the positive side ya teman-teman, sorry. Nah, di sini kan ada kata benefits kan. Udah jelas kalau benefits itu bermanfaat, berarti itu menunjukkan bahwa di dalam suatu teks itu tadi akan menjelaskan tentang manfaat makan buah.
Nah, sedangkan di contoh yang kedua, itu the impacts of eating fruits. Berarti menjelaskan tentang dampak makan buah. Nah, dampaknya itu apa? Ya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Jadi, kalau menggunakan kata impacts, itu si writer-nya di dalam teks itu bisa menjelaskan positif atau negatif side. Sedangkan kalau hanya dibatasi misalnya the benefits of eating fruits, berarti ya cuma menjelaskan tentang positive sides-nya. Terus kalau mau negative side yang gimana, Kak? Misalnya ya the harmful of eating fruits gitu. Bahayanya makan buah. Gitu ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke, saya sebentar tak minum. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, langsung ke cara. How to find a title. Nah, kemarin kita udah belajar tentang main idea, caranya cepat itu menemukan gimana. Soalnya kalau kita membaca teks, a whole text gitu ya, sedangkan waktu kita itu hanya terbatas. Nah, sedangkan di dalam suatu teks itu biasanya hanya terdapat satu question, teman-teman. Jadi, kalau kita membaca keseluruhan itu akan menghambat waktu kita, gitu ya. Jadi, cara yang pertama ada read the text by skimming. What things should you exactly skim to? Jadi, kalian harus membaca kayak membaca memindai gitu. Dengan cara yang pertama, cari repeating words. Jadi, cari di dalam bacaan itu yang terdapat pengulangan kata. Kata yang sering diulang-ulang itu ada hubungannya entah sama tema, topik, title, atau main idea. Terus yang kedua, ada words that aren't repeated but have the same meaning. Itu kayak yang tadi sinonim, misalnya kayak development, itu kan perkembangan, sama the progress, itu kan sama. Meaningnya sama, cuma kata yang digunakan itu berbeda. Biasanya jebakannya di sini sih. Kemudian yang ketiga ada cari main idea in each paragraph. Cari main idea di masing-masing paragraf. Dengan cara tidak membaca semua kalimatnya ya. Dengan yang kemarin yang last 2 weeks we have discussed. Jadi yang telah kita diskusikan 2 minggu yang lalu. Kemudian yang kedua ada read text. Read the text by scanning. What should you scan? The multiple choices with the summary. Jadi kalian harus membaca memindai juga. Kemudian setelah kalian baca gitu ya, terus mendapat poinnya, apa sih yang dibahas di dalam teks ini gitu kan, kalian menyimpulkan sendiri. Terus bandingkan dengan yang ada pilihannya, pilihan gandanya, multiple choice-nya itu. Terus yang ketiga, find a common theme and eliminate the wrong one. Jadi temukan tema yang gimana ya, yang biasa dipakai gitu, yang udah lazim gitu, dan eliminate the wrong one, dan buang yang nggak perlu atau yang menurut kamu udah tentu salah gitu. Terus yang keempat baru find a brief and concise phrase. Jadi temukan parafrase atau kalimat yang cocok sesuai dengan summary kalian, terus ringkas, padat, dan jelas. Nah, udah. Dari penjelasan yang tadi ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Caranya yang mencari main idea masih ingat kan ya? Kita harus membaca paragraf pertama, kedua itu yang dibaca first sentence-nya, kemudian yang terakhir itu kita harus baca yang the last sentence in the last paragraph. Oke, kalau nggak ada langsung ke latihan soal. Nah, ini bisa dibaca dan dijawab ya teman-teman. Kasih waktu berapa ya?
1 menit, 1,5 menit. Oke, yang sudah bisa kirim ke aku ya jawabannya. Oke, ada yang udah jawab nih. Masih 1. Oke, udah 1 menit lebih ya. Nah, jadi what is the best title of the passage? Apa sih title atau judul yang cocok dalam bacaan ini? Yang pertama tadi kita harus mencari kata yang sering diulang. Apa nih kata yang sering diulang, teman-teman? Kata apa yang sering diulang di passage ini, di teks ini? Kids Cove. Nah, oke. Kids Cove. Dari mana tahu? Soalnya di paragraf pertama itu udah ada kata Kids Cove. Terus di paragraf kedua dijelaskan lagi ada kata Kids Cove. Kemudian di paragraf ketiga ada lagi kata Kids Cove. Nah, kemudian yang kedua tadi cari main ID-nya di masing-masing paragraf. Oke, masing-masing paragraf itu kalau teksnya panjang seperti yang udah kita pelajari 2 minggu kemarin ya teman-teman, itu kita harus mencari first sentence dari masing-masing paragraf. Terus habis itu the last sentence in the last paragraph. Nah, the first sentence in the first paragraph berarti yang ini. Kids Cove is a broad verdant Kids Cove is broad, verdant valley surrounded by mountains and is one of the most popular destinations in the Great Smokies. Jadi, Kids Cove adalah hamparan yang luas, hijau, yang dikelilingi, maksudnya lembah yang hijau dikelilingi oleh gunung, dan itu adalah termasuk salah satu destinasi populer di Great Smokies. Oke, jadi di sini masih perkenalan lah ya istilahnya tentang Kids Cove itu. Di mana sih letaknya Kids Cove, terus gimana sih Kids Cove itu. Terus yang paragraf kedua, the valley has rich history. Jadi lembah ini memiliki banyak histori atau cerita sejarah gitu. Langsung ke paragraf ketiga, an 11-mile one-way loop route circles the cove, offering motorists the opportunity to sightsee at leisurely pace. Jadi, di paragraf ketiga ini dijelaskan keistimewaan dari Kids Cove itu tadi. Di jarak yang 11 mile ini akan ada jalan gitu ya, jalan yang setapak yang menawarkan motoris, orang yang suka naik motor itu untuk melihat pemandangan yang indah di sekitarnya. Intinya gitu. Kemudian, the last sentence in the last paragraph, allow at least 2 to 4 hours to tour Kids Cove, longer if you walk some of the area's trails. Jadi, itu butuh waktu yang lama, sekitar 2-4 jam ketika kalian tur ke Cove. Dan bahkan ketika kalian jalan kaki dan melewati tempat yang agak makadam itu, yaitu
akan lebih lama. Nah, jadi jawabannya itu yang A ya teman-teman. The Grid of Kate's Cove. Nah, di paragraf pertama, itu tadi kan introduction-nya. Kayak gimana sih Kate's Cove itu, kemudian di mana sih letaknya Kate's Cove itu. Baru yang kedua, itu dijelaskan, the valley has rich history. Jadi, Kate's Cove ini mempunyai banyak cerita, mempunyai banyak cerita sejarah gitu. Kemudian yang di paragraf ketiga baru spesifiknya bahwa diterangkan di sini di Kate's Cove itu ditawarkan keindahan alam, tentang keindahan alam bagi para motoris ini tadi. Kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini penjelasannya ini. From the statement above, we can conclude that the passage actually explains the features of Kate's Cove. Jadi, menerangkan keistimewaan dari Kate's Cove. Kalau yang B misalnya, the condition of Kate's Cove, itu kan cuma menerangkan kondisinya. Kondisinya yang bagaimana, itu lebih diterangkan mengenai keistimewaan yang ditawarkan di dalam Kate's Cove ini tadi. Yang C, the promotion of Kate's Cove as one of tourism object. Itu jelas salah ya teman-teman, karena nggak dijelaskan tentang tourism object. It's just about the most popular destination. Kemudian yang D, the introduction of Kate's Cove. Cuma perkenalan aja. Kalau perkenalan aja berarti cuma paragraf 1. Bukan keseluruhan dari passage ini. Gitu ya. Jadi yang benar adalah jawabannya A. The Grid of Kate's Cove. Jadi keistimewaan dari Kate's Cove. Gimana? Ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih yang udah jawab ya. Oke, kalau nggak ada, next. Oke, kita langsung diskusi ke modul. Nah, ini ada teks lagi. Coba kalian kerjakan lagi. 1 menit lagi ya, teman-teman. Maaf Kak, slide-nya nggak ganti. Atau emang itu? Oh iya, sebentar-bentar. Tak stop share dulu. Oke, kalau sekarang gimana? Udah kelihatan? Halo? Udah kelihatan, teman-teman? Oke.
Oke, ayo yang lainnya mana nih? Masih satu orang yang kirim jawaban. Bentar ya, kita nunggu teman-temannya dulu. Oke, makasih yang udah mengirimkan jawabannya. Nah, jadi title yang tepat untuk di teks ini adalah jeng jeng apa ya? Ini jawabannya bervariasi nih teman-teman. Oke, tapi udah ada yang benar. Nah, jadi kata yang sering diulang apa? Repeating words-nya di sini tadi apa? Oke, ada yang bilang taktik. Ada lagi? Oke, sebenarnya simpel aja ya. Di paragraf pertama itu ada kata, sorry, aku nggak tahu ini pronunciation-nya kayak gimana, karena ini bahasa Jerman ya. Jadi aku bacanya sebisa aja. Blitzkrieg. Nah, jadi repeating words-nya itu adalah kata blitzkrieg. Di paragraf pertama ini ada kata blitzkrieg. Paragraf kedua ada blitzkrieg lagi, bahkan diulang 2 kali. Kemudian yang di pilihannya itu yang ada kata blitzkrieg-nya itu yang A, B, sama D. Berarti antara ketiga ini. Coba kita cek lagi dengan melihat main idea-nya. Paragraf pertama. A blitzkrieg, a German word meaning lightning war, was Germany's strategy to avoid a long war in the first phase of World War II in Europe. Nah, jadi blitzkrieg ini adalah yang berarti dalam bahasa Jerman itu artinya cahaya perang gitu. West German strategy itu adalah strategi Jerman yang digunakan untuk menghindari musuhnya di Perang Dunia Kedua. Kemudian Germany's strategy was to defeat its opponents in a series of short campaigns. Jadi strategi ini digunakan untuk berkelahi untuk perang dengan lawannya di dalam suatu campaigns itu peperangan yang pendek gitu. Yang kedua, paragraf kedua, German quickly overran much of Europe and was victorious for more than 2 years by relying on this military tactic of blitzkrieg. Jadi Germany ini berhasil menguasai Europe dengan menggunakan taktik blitzkrieg ini. Kemudian di sini di next sentence itu dijelaskan bahwa blitzkrieg tactics itu membutuhkan konsentrasi senjata gitu ya, seperti tanks, kemudian pesawat terbang dan lainnya. Kemudian langsung ke the last sentence. German forces could in turn encircle opposing troops and force surrender. Jadi Jerman di sini bisa mengalahkan lawannya itu dengan membuat lingkaran gitu, kayak mau dibantai gitu ya. Dengan aturan mereka harus menyerah. Jadi kayak meletakkan senjata gitu. Kemudian di A, kita lihat jawabannya di A, Blitzkrieg, Germany War Strategy in World War II. Jadi yang A ini adalah jawabannya yang benar ya teman-teman. Yang B, Blitzkrieg Effectiveness on World War III. Benar kalau Blitzkrieg ini efektif digunakan untuk World War, tapi bukan World War III. Nah, untuk bilang dalik ya teman-teman, jangan sampai kalau ada World War III. Soalnya di sini kan yang dijelaskan cuma World War II. Dan World War III pun nggak ada. Kemudian yang C, itu juga kurang tepat, Germany Strength and Intelligence in War. Jadi kekuatan dan kecerdikan Jerman itu saat di peperangan. Tapi kan nggak dijelaskan spesifiknya. Apa yang digunakan si Jerman ini supaya kuat dan
mampu memenangkan war-nya ini tadi. Kemudian yang D, the negative effect of blitzkrieg strategy. Itu jelas salah, soalnya di sini malah menjelaskan tentang keunggulan. Yang E, strategy of German in war. Itu juga sama kayak yang C, cuma menjelaskan strategi Jerman loh. Yang dijelaskan di dalam teks ini tadi strategi yang gimana kayak gitu. Jadi kurang spesifik pembahasannya atau title-nya di sini. Oke, langsung ke contoh berikutnya nih. Aku mau mengingatkan kepada teman-teman, pokoknya jangan bosan untuk membaca ya teman-teman. Soalnya semuanya itu pasti reading, berkaitan dengan reading. Oke, bisa dijawab dari sekarang. Oke, ini ada yang udah gercep nih teman-teman. Ayo yang lainnya mana? Kita tunggu 1 menit lagi ya. Oke, ayo yang lainnya mana nih? Masih berapa orang ini? Masih 1 orang nih. Ayo. Oh ya, yang E nggak kelihatan ya teman-teman. Gini deh, aku scroll. Oke, kalau nggak ada lagi yang jawab. What is the most suitable title for this text? Nah, jadi yang kata yang sering diulang lagi nih teman-teman apa? Repeating words-nya apa? Oke, nggak ada ya kayaknya. Ini aku juga belum menemukan sih apa repeating words-nya itu yang mana gitu. Tapi kita bisa melangkah ke step yang kedua tadi. Habis repeating words, kita mencari masing-masing main idea di paragraf. Yang paragraf pertama. Presiden Joko Widodo on Thursday officially ratified the Presidential Regulation Perpres number 82 2021 which oversees the funding for Islamic boarding school pesantren management. Jadi Presiden Joko Widodo itu pada hari Selasa itu mengesahkan undang-undang atau perpres yang mengatur atau yang memanage tentang keuangan untuk Islamic boarding school atau pesantren.
Kemudian yang paragraf selanjutnya, Article 4 of this latest regulation oversees the funding of boarding schools that can be sourced from society, central government, regional government, and other legal non-binding sources. Jadi di pasal 4 itu dijelaskan bahwa pembayaran atau keuangan dari boarding schools itu dapat bersumber dari masyarakat, kemudian dari pemerintah daerah maupun orang yang tidak terikat pun bisa berkaitan dengan keuangan yang ada di I lost my words, yang ada di boarding schools ini tadi. Kemudian yang di paragraf ketiga, Article 23 of the purpose oversees endowments that are sourced from academic endowments overseen by constituents that guarantees the continuity of Islamic boarding school academic programs for future generations. Jadi kalau tadi kan di artikel 4 itu dijelaskan bahwa keuangan yang ada di Islamic boarding school itu bisa bersumber dari mana saja. Kemudian kalau di artikel 23 atau pasal 23 ini dijelaskan bahwa endowments itu kayak itu ya teman-teman, wakaf, sumbangan gitu, yang bersumber bisa dari konstitusi yang menghandle kelanjutan dari Islamic boarding school itu tadi untuk akademik, kepentingan akademik generasi mendatang. Jadi yang tepat judulnya adalah yang A. Presiden Jokowi ratifies Islamic Boarding School Presidential Regulation. Jadi di dalam teks ini tadi kan menjelaskan tentang artikel atau pasal yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo tentang Islamic Boarding School, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya yang B, Islamic Boarding Schools Regulation dibangkit itu malah dibantah, nggak disetujui. Sedangkan di dalam teks ini, bagi paragraf pertama pun sudah dijelaskan bahwa it is ratified, disahkan secara langsung. Kemudian yang C, Article 23 and the Future of Islamic Boarding Schools. Itu nggak dijelaskan di dalam teks ini ya teman-teman. The future of Islamic boarding schools-nya itu gimana? Enggak, cuma keuangannya. Malahan yang dibahas, yang menjadi topik bahasan itu kan keuangan, dan cara manage keuangannya dari Islamic boarding schools ini tadi, bukan future of Islamic boarding schools itu sendiri. Kemudian yang D, non-binding legal binding in boarding school. Jadi kayak pihak yang terikat gitu ya, pihak yang terikat itu di dalam boarding schools. Itu juga salah. Kemudian yang E, the controversies of Article 4 and 23 of Boarding School Presidential Regulation. Itu juga salah, soalnya nggak ada kontroversinya, malahan pasal 4 sama 23 itu saling berkaitan, saling menjelaskan satu sama lain gitu ya. Oke, itu dulu. Bentar. Aduh. Oke, ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Kalau aku mungkin ada miss juga, boleh ditanyakan ya. Atau masih aman? Halo teman-teman. Pengen dengar suaranya dong. Ada yang ditanyakan nggak? Oke, masih aman. Oke, langsung ke... Aduh, nggak bisa. Oke, ini referensinya. Dia langsung ke quiz. Aduh, langsung.
Oke, karena nggak ada pertanyaan, ini deh kuisnya ya teman-teman. Nanti nggak ada Google Form, kuisnya cuma di sini aja. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Oh ya, yang mau jawab, yang mau jawab semua harus jawab ya teman-teman. Kirimkan ke personal chat ke saya. Oke, good luck teman-teman. Oh iya, ada yang lupa kalau udah bacaannya udah membaca gitu ya, udah finish, kalian ngomong ke aku nanti tak slide selanjutnya. Soalnya pertanyaannya di slide selanjutnya. Oke, thank you. Oke, sorry ya teman-teman. Nah, berhubung kita tadi kan diskusi tentang title gitu kan ya. Jadi pertanyaannya adalah tentang title. Apa sih judul yang cocok untuk teks ini? Ini, what is the best title of the passage? Sorry. Aku rada miss tadi.
Oke, pada udah jawab ya teman-teman. Ini pertanyaannya, sorry. Nah, what is the best title of the passage? Yang pertama ada race and ethnicity, similarities and differences. Jadi antara ras dan etnik, persamaan dan perbedaannya. Kemudian yang B ada the differences between race and ethnicity, yang berarti perbedaan antara ras dan etnik. Yang ketiga, yang C maksudnya C, race and ethnicity are used interchangeable. Jadi ras dan etnik itu digunakan secara bergantian. Yang D, the definition of race and ethnicity, berarti definisi dari ras dan etnik. Yang E, race and ethnicity some common characteristic. Jadi antara race dan etnik itu ada terdapat beberapa karakteristik yang sama atau common. Nah, ini bacaannya. Oke, jadi kan udah jelas ya di pilihannya itu etnis, race, semua. Berarti kata repeating words-nya itu adalah race dan ethnicity. Kemudian main idea-nya di paragraf pertama, sometimes race and ethnicity are used interchangeable. Jadi biasanya orang-orang itu mendefinisikan atau menggunakan kata ras dan etnis itu sering tertukar atau sering diubah-ubah gitu ya, karena menurut mereka itu mungkin sama. Padahal, but it is important to understand that they are two different things. Bahwa mereka itu keduanya itu berbeda. Else they would have not two different names. Jadi mereka juga memiliki difference nama yang berbeda. Kemudian race has been defined as human population that is believed to be distinct in some way. Nah, pokoknya di sini dijelaskan tentang definisi. Jadi race itu didefinisikan sebagai populasi manusia yang dipercaya bahwa menilai manusia itu berdasarkan physical differences, berdasarkan perbedaan fisiknya. Kemudian langsung ke paragraf kedua. The term ethnicity is derived from the Greek words ethnos, which roughly translates to nation. Jadi kalau etnis itu berasal dari kata Greek itu bahasa Latin yang berarti ethnos. Nah, artinya itu nation. Oke, kalau tadi yang race itu berdasarkan physical differences, kalau yang ethnicity itu nation, berhubungan dengan kebangsaan seseorang. Jadi bukan hanya dinilai dari fisiknya. More commonly, it is said to be people of the same race who share a distinctive culture. Nah, jadi biasanya si ethnicity itu tadi dikategorikan sebagai orang yang berasal dari ras yang sama, tetapi yang mereka itu memiliki atau membagikan culture yang lebih khas. Jadi memiliki karakteristik culture-nya tersendiri gitu. Kemudian yang di paragraf ketiga, but when it comes to ethnicity, a person can have control over ethnicity up to a certain limit. Kemudian ketika itu dilihat dari etniknya ya, dilihat dari etnis seseorang, a person can have control over ethnicity up to a certain limit. Jadi seseorang itu bisa mengkontrol lebih, mendefinisikan lebih etnisnya, menilai etnisnya itu lebih dari ketentuan yang telah ditentukan di dalam etnis itu. Jadi kalau yang ras itu tadi kan ke physical difference, jadi lebih ke fisik, penilaian secara fisik. Sedangkan kalau yang yang etnis itu ya orang yang berasal dari ras yang sama, tetapi lebih kepada budayanya yang lebih khas gitu. Kemudian the last sentence in the last paragraph.
However, when the person travels to United States, he is treated racial as Asian. Nah, di sini ada kesimpulannya, dikasih contoh. Kayak misalnya ada seseorang yang travel, dia itu pergi ke United States gitu ya. Dia itu termasuk ke dalam orang ASEAN. Soalnya dia penilaiannya itu berdasarkan race. So he is treated racial as ASEAN. Nah, tanpa membaca semua passage-nya, a whole passage di sini, itu udah diketahui kan, oh ternyata di dalam teks ini membahas tentang perbedaan dari race dan etnis itu sendiri. Kalau race itu lebih ke penilaian secara fisik, kalau etnis itu lebih ke dalam orang yang dalam satu lingkup ras, tapi dia itu memiliki culture yang lebih khas. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. The differences between race and ethnicity. Dan kebanyakan tadi jawabannya benar. Oke. Oh, ada yang salah. Ini tadi race and ethnicity. Yang E. Race and ethnicity, titik 2, some common characteristic. Nah, jadi dari awal tadi kan udah dijelaskan ya definisinya masing-masing. Kalau race itu pengertiannya ini, kalau etnis itu pengertiannya ini. Jadi tidak membicarakan tentang common karakteristiknya, karena mereka itu berbeda. Gitu ya teman-teman. Yang A juga salah karena tidak menjelaskan similarities-nya, tapi fokus ke differences-nya. Kemudian yang C, race and ethnicity are used interchangeable. Nah, kalau yang C ini, dia itu bukan termasuk judul, karena dia termasuk detail information yang ada di paragraf pertama ini, atau bisa disebut juga sebagai main idea. Soalnya di paragraf pertama itu dijelaskan bahwa intinya orang-orang itu salah persepsi kalau ras sama etnis itu adalah hal yang sama. Padahal itu berbeda. Yang D, the definition of race and ethnicity. Definisi dari ras dan ethnicity. Itu juga salah, karena nggak hanya menjelaskan tentang definisi, tapi juga menjelaskan perbedaan-perbedaannya itu tadi. Gitu ya teman-teman. Oke, so far aman nggak? Kalau aman, boleh langsung dikerjakan ini ya.
Oke, gimana nih yang lainnya teman-teman? Nah, oke, pada masuk nih jawabannya. Oke, kita bahas bersama ya. The best title for this passage will be yang A, the North Atlantic Ocean, berarti Samudra Atlantik. Yang B, Storms of the Northern Atlantic, badai yang terjadi di Northern Atlantic. Yang C, Hurricanes, the damage and the destruction, yang berarti hurricanes itu angin topan. Angin topan yang menyebabkan kerusakan gitu ya. Yang D, what happens from May through November. Apa yang terjadi dari Mei sampai November. Yang jelas salah itu yang D ya teman-teman. Kayak nggak pas gitu juga kan parafrasenya. What happens from May through November. Jadi apa ya? Lebih ke pertanyaan gitu. Bukan lebih ke spesifik judul. Oke. Yang repeating words-nya di sini apa? Apa nih teman-teman? Kata yang sering diulang. Oke. Siapa tadi yang ngomong? Oke. Oh iya, Ais. Nah, jadi kata yang sering diulang adalah hurricanes. Terus main ID-nya, hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November. Begitu nggak keras, kalau lembek banget juga nggak enak. Oke. Siapa ini? Cecil, tolong di-unmute dulu ya. Mungkin tadi kepencet. Oke, thank you. Nah, jadi hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur from December to April in that part of the ocean. Jadi angin topan itu biasanya terjadi di North Atlantic mulai dari Mei sampai November. Dengan puncaknya di musim angin gitu ya, di September. Only rarely will they occur from December to April. Jadi jarang banget itu terjadi ketika di bulan Desember sampai April. Kemudian karena ini adalah teksnya jenis pendek gitu ya, kita bisa baca antara first sentence kemudian the next sentence. Karena di first sentence itu langsung the last sentence. Jadi cuma terdiri dari 2 kalimat. Jadi kita bisa boleh baca semuanya. Yang ke sentence selanjutnya. The main reason for the occurrence of hurricanes during this period is that the temperature of water's surface is at its warmest and the humidity of the air is at its highest. Jadi alasan utama si angin topan ini terjadi selama ini adalah kenaikan temperaturnya dari permukaan air itu yang hangat, yang dalam kategori sangat hangat, dan the humidity of the air is at its highest. Jadi kelembapan udara itu berada di fase paling tinggi. Kemudian of the tropical storms that occur in each year in the North Atlantic, dan ketika badai tropik yang terjadi di setiap tahun di North Atlantic, hanya sekitar 5 yang di rata-rata gitu ya, are powerful enough to be called as hurricanes. Jadi hanya beberapa aja yang kuat, yang anginnya itu cukup kuat, yang stormnya cukup kuat, yang dinamakan atau bisa disebut sebagai angin topan. To be classified as a hurricane, a tropical storm must have winds reaching speeds of at least 17 km per hour. Jadi untuk dikategorikan sebagai angin topan itu, sebuah badai tropik itu harus memiliki kecepatan yang sekitar 117 km per hour. Kemudian
but the winds are often much stronger than that. Tapi kenyataannya anginnya itu lebih kuat daripada itu. Then the winds of the intense hurricanes can easily surpass 240 kilometers per hour. Nah, yang benar atau kategori dari hurricanes itu mencapai 240 km per hour. Nah, jadi di sini yang topik utamanya yang dibahas adalah angin topan. Angin topan yang terjadi di North Atlantic. Kejadiannya kapan? Bisa dari Mei sampai November, kemudian puncaknya itu juga bisa September, kadang juga bisa sampai Desember, April. Tapi itu jarang terjadi. Nah, kemudian dijelaskan juga tentang main risk-nya dengan kejadian adanya angin topan itu gimana? Soalnya water surface itu dalam kondisi yang warm itu hangat ya. And the humidity of the air dan kelembapan udaranya itu mencapai level yang paling tinggi. That's why it's occur hurricane. Jadi itu penyebabnya terjadi angin topan. Kemudian di paragraf kedua, itu juga terjadi tropical storms yang terjadi di North Atlantic. Nah, itu bisa digolongkan sebagai hurricane apa enggak? Bisa. Kalau yang tropical storm ini, badainya ini tadi, harus memiliki kecepatan minimal 117 km. Baru itu bisa dikatakan sebagai angin topan. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah apa nih? B ya, teman-teman. Bentar. Aku lihat jawabannya. Oke, semua B jawabannya. Oke. Kalau yang A, the North Atlantic Ocean, itu cuma menjelaskan tentang Samudra Atlantik. Enggak. Di sini malah nggak menjelaskan tentang Samudra Atlantik saja gitu. Cuma kejadiannya di North Atlantic. Kemudian yang B, the storms, itu benar karena badai yang terjadi di Northern itu ya, itu baik berupa hurricanes yang angin topan maupun yang tropical storms tadi, badai tropik. Kemudian yang C, hurricanes, .2, the damage and destruction. Itu juga salah, karena artinya angin topan menyebabkan kerusakan. Padahal di sini nggak menjelaskan tentang kerusakannya, efeknya, dampaknya dari hurricanes itu nggak dijelaskan. Kemudian yang D, ini juga jelas salah. Okay, I think it's all enough. Jelas nih teman-teman, ada pertanyaan nggak? Oke, aman ya. Yang lainnya dong. Siapa ini tadi? Ada Jasmine, ada Putri, ada Zika, ada Cecil, ada Ayas, ada Aulia. Sorry, iya. Ada yang ditanyakan nggak? Masih satu anak nih yang jawab. Halo teman-teman, nggak tidur kan dia ini? Oke, aman. Okay, kudos to everyone for joining the English class today. So, thank you very much for attending the English class today. Terima kasih banyak. Mungkin teman-temannya bisa diajak ya untuk minggu depan dan di hari-hari selanjutnya. Bahkan nanti malam masih ada kelas ya. Dihubungi, ayo nih teman-teman, kita belajar bareng lagi gitu kok cuma sedikit gitu yang datang hari ini. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, thank you. If you have any question, feel free to ask me. Okay, don't forget to fill the attendance. Wait.